Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kawan kita yang tengah sakit juga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih mengenai dampak sosial informatika, kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar, pelatihan atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah. Belajar dan pelatih pun dapat dilakukan dengan basis komunitas. Di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia telah lahir berbagai komunitas di bidang informatika yang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar dan berbagi ilmu. Di internet pun telah banyak tersedia sumber-sumber belajar yang dapat diakses, baik yang sifatnya gratis maupun berbayar dan memberikan sertifikat. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan informatika sangatlah luas dan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk menguasai bidang ini. Tidak sedikit siswa SMP atau SMA yang aktif di komunitas-komunitas dan telah membuat karya inovatif dan cemerlang walaupun ia belum secara formal mendapatkan materi informatika di jenjang pendidikannya. Hanya dua modal yang murid perlukan untuk belajar informatika, yaitu rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi. Salah seorang ilmuwan terkemuka di bidang informatika, Profesor Junrei Kimoto, bahkan belajar memprogram tanpa komputer dengan menulis kode program di kertas dan membayangkan kode tersebut berjalan. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Biasanya, sertifikasi ini diberikan setelah seseorang lulus dari ujian yang diberikan. Seseorang yang telah memiliki sertifikasi akan dapat menggunakan sertifikat tersebut saat bekerja. Hal ini dapat memberi kepercayaan dari tempat bekerja terhadap keahlian yang dimiliki oleh pekerjanya. Berdasarkan kepercayaan tersebut, upah yang diberikan kepada mereka yang memiliki sertifikasi seringkali lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum memiliki sertifikasi. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikasi dapat terikat pada suatu produk, misal sertifikasi penggunaan perangkat lunak perkantoran, ataupun pada suatu kemampuan, misal sertifikasi sebagai seorang data scientist. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang tanpa belajar formal juga dapat mengikuti sertifikasi. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti Data Scientist dan Data Engineer. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Google memiliki beberapa mitra di Indonesia dan menawarkan berbagai pelatihan gratis sebelum mengambil sertifikasi yang disediakan, misalnya lewat Google Developers Kejar dan beasiswa. 3. Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCGP, dan SCGP. 4. Cisco
menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi, misalnya program pelatihan dan sertifikasi talenta digital yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi dan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih dasar sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi atau certification track. Misalnya, untuk mendapatkan sertifikasi keahlian menggunakan aplikasi paket perkantoran, kalian harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi keahlian di setiap aplikasi di paket tersebut. Misalnya, aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Kalian dapat mengecek jalur sertifikasi yang ditawarkan di web setiap penyedia sertifikasi. Bentuk ujian sertifikasi bisa berupa soal-soal teori ataupun praktek langsung. Misalnya, pada sertifikasi teknologi tingkat dasar, ujian sertifikasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman peserta ujian. Akan tetapi, sertifikasi juga dapat berupa soal-soal praktik untuk menguji keterampilan peserta dalam melaksanakan suatu tugas yang terkait dengan kompetensi yang diujikan. Sertifikasi ada yang dapat dilakukan secara online dengan pengawasan tertentu, tetapi ada yang mengharuskan peserta untuk hadir di suatu lokasi untuk diawasi secara langsung pada saat ujian. Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi adalah tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Beberapa sertifikasi yang berbayar tidak akan mengembalikan biaya pendaftaran terlepas kalian lulus atau tidak dari ujian sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menguasai bidang yang akan disertifikasi dengan banyak belajar dan latihan sebelumnya. Selain itu, ada baiknya kalian mencoba mempelajari bagaimana bentuk ujian sertifikasi yang diberikan serta mencoba latihan sertifikasi yang biasanya diberikan oleh lembaga tersebut. Biasanya, contoh-contoh untuk mencoba disediakan dan dapat diakses bebas biaya. Dari sisi biaya, di Indonesia cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberi kesempatan berupa beasiswa pelatihan atau sertifikasi yang dapat diambil oleh masyarakat umum termasuk siswa SMA. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu ada tindakan aktif dan inisiatif dari murid untuk mencari informasi. Cara yang paling mudah ialah dengan rajin mengikuti akun-akun berita, perusahaan, komunitas, atau lembaga terkait di media sosial. Dengan cara demikian, selain menjalin komunikasi dengan temannya di media sosial, kalian juga dapat terpapar dengan informasi dan akses yang bermanfaat bagi masa depan karir dan pengembangan potensi diri kalian dengan cara yang menyenangkan. Ayo berdiskusi. Sertifikasi apa yang kalian minati? Di waktu senggang, kalian dapat belajar dan mengambil sertifikasi yang terkait dengan minat dan pelajaran yang telah kalian dapatkan. Misalnya, untuk pemakaian paket aplikasi perkantoran. Sertifikasi ini akan berguna dalam hidup kalian kelak, terutama saat masuk ke dunia kerja, apapun bidang studi yang kalian pilih, karena kemampuan menggunakan komputer untuk menyelesaikan persoalan sudah menjadi salah satu kompetensi umum. Mengikuti sertifikasi adalah tabungan kalian di masa depan. Sekarang, cari dan pelajarilah informasi mengenai sertifikasi-sertifikasi di atas, serta ikuti pelatihan persiapan yang tersedia. Manfaatkan waktu luang dengan menabung untuk masa depan. Setelah selesai, jawablah pertanyaan berikut di buku tugas kalian. 1. Sertifikasi apa yang akan kalian ambil? Mengapa? 2. Apa peran sertifikasi tersebut pada kehidupan kalian sekarang dan di masa depan? Jelaskan. Ayo kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Pada materi ini, kalian telah memahami bagaimana informatika dapat berperan di berbagai bidang, bagaimana cara mengolah pengakuan kompetensi di bidang informatika, serta aspek ekonomi dan hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dari materi tersebut, apakah kalian telah memahami alasan perlunya memiliki pengetahuan di bidang informatika, walaupun cita-cita kalian mungkin berada di bidang lain?
2. Setelah mengetahui tentang program studi di bidang informatika, apakah kalian tertarik untuk menempuh studi lanjut di informatika? Jika ya, di bidang apa? 3. Setelah mengetahui tentang sertifikasi dan karir di bidang informatika, kompetensi informatika apa yang ingin kalian kuasai? Sertifikasi apa yang akan kalian ambil dalam waktu dekat? 4. Setelah mengetahui aspek dan dampak ekonomi dari informatika, apakah kalian tertarik untuk mengembangkan bisnis yang memanfaatkan informatika? 5. Setelah mengetahui aspek hukum dan hak kekayaan intelektual di bidang informatika, apakah kalian akan menjadi makin menghargai karya-karya di bidang informatika? Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.